Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz zimam. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul hamid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Selamat salam Muhammad. Ahlan wa sahlan bin Nabi. Tengah-tengah biru. Situ aja. Barengan kayaknya. Lepas yang biru. Oke gas. Panas dong. Ganti. Udah mukanya Caca. Waduh, aing bisa pasangan begini kayaknya. Beda Udah akur kayaknya nih. Itu nih. Udah lama coba. Ternyata ya. Gara-gara ojek berhenti ngaji. Buru-buru aku mulai ini. Duduk. Iya. Ternyata Salaman itu ibadah. Ya, ini. Tapi nyenengin orang juga ibadah aja ya. biar kayak satu. Kayak bajunya pas loh. Silahkan dilanjut Ustaz. Ya. Kasih kopi. Itu ada tuh coba ya. Ini. Alhamdulillah, syukur ala ni'matillah. Pada malam kali ini kita bisa bermuajahah, bermujalasah dalam rangka yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan semua langkah kita menjadi satu amaliyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat, salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah jangan. Kemudian Dapur ada. Sambil. jemaah yang dimuliakan Allah Radusing. Subhanahu wa Ta'ala. Radusing. Sebelum kita lanjutkan, kita niat taklim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli
Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah hujannya turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amitana bi asrarihi amin. Faslun fi bayanil istihalah wal mutahhir al-muhim alladhi yathuru minan najasat alladhi utawi barang yathuru kang dadi suci opo ladhi minan najasati saking piro-piro najis salahun iku anak telu. Alhamru nyatene kaping suwiji arah tidak dakhalalat tatkala ngalih rupa binafsiha kelawan zate wajildul maitati dan kaping pindone kulit bangke ida dubigo tatkala den sama opo maitah pamalan barang sorong kang dadi opo hayawanan iku hayawan. Ngerti bang? Sedikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada malam hari ini dalam rangka tawakupan ya, menyambut bulan suci Ramadan. Kita duduk bersama di sini dalam rangka taklim. Mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah turunnya maghfirah ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab ketika malaikat hafazah naik ke langit bawa amalan seseorang, siang, sholat, zakat dan semuanya amalia manusia ditolak oleh penjaga pintu langit, suruh dikembaliin lagi. No, amalan siapa no? Kayaknya itu hitam banget. Balikin lagi siapa? Ojot gitu. Terus balikin lagi. Kenapa? Mereka bukan karena syirik, ibadah syirik kepada Allah, bukan karena tidak mau menyembah Allah, tapi yura'una bi a'malihim. Mereka merasa ria dengan amalnya, dengan sholatnya, dengan siamnya, dengan zakatnya, dan semuanya. Ini mudah-mudahan kita duduk di sini, kalbu kita disapa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya menjadi pribadi yang tawadhu. Ya, tawadhu itu cara bawa duit, aja kemana-mana. Ada keropak mah. Oh, ada kan. Ramadan ya. Kita masuk. Sebab satu ketika bulan suci Ramadan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala merupakan fi suratin ahsan, rupa yang paling bagus. Kalau laki-laki ganteng dia, gantengnya kayak Pak Ubay. Yeset, bukan Pak Ojat. Oh. Giliran yang jelek Pak Ojat. Giliran yang jelek kalau yang ganteng Pak Ubay. Pakas. Di hadapan Allah bersimpuh. Yaqulu Allah Ta'ala, Allah bertanya, ya Ramadan, salah hajatak, apa yang menjadi hajatmu, minta sekarang. Kata Ramadan, ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat menghormati dan memuliakan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Itulah Pak Abdul,
yang gembira dengan datangnya bulan suci mulia Syahrul Mubarak, yaitu bulan suci Ramadan. Sehingga kata Nabi, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. 4 golongan manusia yang dinanti-nantikan surganya Allah. Pertama, talil Quran, yang benar membaca suci ayat suci Al-Quran. Walaupun sehari seayat, ya alhamdulillah. Ustaz, saya mah hafalnya cuma kulhu doang, enggak apa-apa. Masuk rumah, salam dulu, kemudian baca udah itu. Ikhlas banget kan. Luar biasa. Amalan surat ini luar biasa. Ada sahabat yang amalan cuma kulhu doang, ya bisanya itu doang. Ya bacanya kulhu doang bisanya, tapi luar biasa berkahnya. Dan barakatuhu ya'ummu ala jirani wa qurbati. Keberkahannya itu bukan hanya penghuni rumah, misalkan bukan hanya pojok, tetangganya dapat keberkahannya. Jadi ikhlas, ikhlas. Musim hujan ya. Itu Ramadan. Kedua, wa hafizil lisan. Bulan suci Ramadan itu ya surganya Allah itu menantikan yang kedua orang yang menjaga lisan. Nabi salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang itu akan selamat ketika mampu menjaga lidahnya. Makanya di bulan suci Ramadan ini nanti bukan hanya perut saja yang kita jaga, haus dan lapar, tapi usahakan tingkatkan siam kita, saum kita itu ya walaupun gak saumul awam minimal khawas lah, khawas saumul khawas itu agak sulit ya, walaupun sulit namanya juga ya Allah latihan. Saumul khawas itu gimana? Itu orang yang bukan hanya sekedar menjaga nahan lapar dan haus saja, tapi semua anggotanya menuntut puasa saum. Mungkin kalau khawas terlalu tinggi itu mah para anbiya wal mursalin. Melenceng saja matanya sedikit nih, atau kayak Fajar nih, enggak kaupan gitu, lihat yang herang-herang gitu ya. Jahe apa? Itu bakal itu badan. Nah, ini mudah-mudahan kita insya Allah walaupun sulit untuk mencapai saum was, tapi saya latihan. Yang ketiga, omot imiljian, orang yang suka ngasih makan kepada orang yang lapar, dermawan. Makanya Ramadan dinamakan bulan dermawan. Di bulan Rajab kemarin 1 dibalas 70, Syaban 700, Ramadan diingkat lagi 1000. 1 es krim 1000 es krim balasannya. Nah ini dalil untuk kabul ya. Nanti minta ke Pak Oya tuh bukber. Oke guys. Ada waktunya. Nggak sembarangan itu. Bulan ini bulan puasa nggak boleh. Saya ambilin. Yang keempat, terakhir waswa imin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, dalam rangka kita menyongsong bulan suci Ramadan, siapkan fisik, mental, semuanya. Semoga kita disehatkan ruhani maupun jasmani kita. Amin. Bisa melaksanakan ibadah siang dengan maksimal, tidak ada satu gangguan apapun. Cuman yang pesan ketika kita masuk bulan suci Ramadan, ya, walaupun memang ada sementara yang sudah menetapkan satu Ramadan itu jadwalnya ada pada hari Senin, cuman untuk kita lihat sedang isbat aja, kita nunggu sudah isbat aja. Tapi
biasanya Selasa. Kalau situnya enggak itu, kalau mana baju Bogor tanggal situnya itu jatuhnya hari Selasa. Insya Allah mudah-mudahan niatkan, kita niat di bulan suci Ramadan melaksanakan saum, niatnya supaya nanti dalam mazhab Syafi'i itu kan tidak harus setiap malam niatnya itu. Kalau misalkan lupa mau jadi malam nih agak niat, kemudian pagi kamu udah jatuh, maka lupa niat di hari pada bulan suci Ramadan, otomatis project itu harus seperti orang berpuasa, padahal tidak puasa. Nanti ada kewajiban kodok setelah Ramadan karena lupa niat dalam mazhab Syafi'i. Jadi niatnya harus tiap malam. Ketika lupa semalam gak niat, maka pada pagi hari walaupun hukumnya tidak berpuasa, tapi harus seperti orang berpuasa. Jangan minum, jangan makan. Kalau makan minum secuil, seteguk, haram jatuhnya. Ya, itu dalam agama, hati-hati. Cuman ada mazhab Maliki, mazhab Hanafi, yang mana ketika datang bulan suci Ramadan mereka itu ihtiyat, kehati-hatian. Jadi niatnya itu 1 bulan. Gimana niatnya? Nawaitu sauma syahri kullihi. Saya niat saum di bulan suci Ramadan sebulan penuh. Jadi sebelum ini tujuannya ihtiyat, menjaga apabila malam-malam Ramadan kita lupa niat, udah ada ihtiyat. Sama itu ada taklid kepada Imam Ali. Ya tinggal apa? Bagus tujuannya ihtiyat. Cuma dalam hadis ini harus setiap malam. Kalau kita malam niatnya lupa, udah kita paginya nggak puasa. Tapi tetap hukumnya seperti orang berpuasa. Nanti ada kewajiban berpuasa. Dalam mazhab Syafi'i ya kita niat dipakai 2. Kita taklid kepada Imam Maliki yang membolehkan niat saum pada bulan suci Ramadan selama sebulan penuh. Apa tujuannya itu? Itu ketika tanggal 1 niat itu udah. Nawaitu saum syahri kulli. Saya niat puasa di bulan suci Ramadan selama sebulan penuh. Jadi apabila malam-malam Ramadan lupa niat, udah kehendak ada niat yang sebulan. Jadi tetap puasanya jalan sah. Karena hukum puasa itu banyak, ada 4, ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang mandub sunnah, ada juga yang haram. Yang wajib seperti Ramadan itu wajib, kemudian yang mandub seperti ada selama setahun itu ada yang disunatkan seperti Yaum Arafah tanggal 10 bulan Muharram, itu setahun sekali gitu puasanya sunnah. Ada lagi yang makruh, mana? Ifradu yaumil jum'ah awil sabti awil ahad. Ketika seseorang mengkhususkan pada hari Jumat ataupun hari Sabtu ataupun hari Ahad itu puasa. Puasa apa ini Pak Ujat? Dulu saya katanya dapat amalan nih dari Kiai nih, suruh puasa hari Jumat. Ifrad itu namanya, mengkhususkan, tidak boleh, hukumnya makruh. Ataupun hari Sabtu sama ya, ifradu yaumil Jumat ataupun ifradu yaumil Sabti, ifradu yaumil Ahad bisiang karena makruhan, maka hukumnya ada lagi yang haram. Yang haram itu terbagi 2. Ada yang saumnya hukumnya haram tapi sah, ada yang hukumnya haram, sudah haram tidak sah. Yang hukumnya haram sah mana? Pak Ubay istrinya saum hari Senin ataupun hari Kamis tapi enggak mendapat izin dari Pak Ubay, itu hukumnya haram, tapi puasanya tetap sah, haram. Jadi saumun nafli, puasa sunnah seorang istri yang tidak mendapat izin daripada suami, maka itu hukumnya haram, tapi tetap saumnya sah. Ada yang sudah hukumnya haram tidak sah, mana tuh? Pak Wajat tanggal 1
Syawal masih puasa baik orang banget ini bagaimana katanya oh saya mau tanggung nih aduh katanya nih bagian salahnya mulu. haram tuh Puasa Syawal. haram ya tanggal 1 Syawal ataupun Idul Adha sama haram jadi itu makan Aid ini tuh lebaran boleh buka. Kemudian 11, 12 Zulhijjah sama. Kemudian ada lagi pertengahan nisful akhir min Syaban. Pertengahan bulan Syaban nisful akhir tuh dari tanggal 16, 17 ke sana. Itu sama. Ketika seseorang saum sunnah tidak boleh, cuman harus diwisol. Diwisol itu contohnya misalkan udah sekarang tanggal berapa? Syaban 20 lebih ya. Nah kita saum sunnah cuma harus diwisol. Jadi sekarang saum, besoknya misalkan sekarang hari Sabtu atau minggunya puasa juga. Jangan Sabtu puasa, minggu gak puasa, itu enggak sah. Haram hukumnya juga enggak sah. Ketika sudah menginjak atau memasuki nisful akhir min Sya'ban. Ustaz gimana? Saya udah menjadi itian, kebiasaan, tradisi saya setiap Senin, Kamis puasa. Sekarang kan udah tanggal 20 Ramadan. Kan katanya tadi nggak boleh. Itu nggak apa-apa ya, ya Saban. Nah itu nggak apa-apa kalau jadi tradisi Senin Kamis, walaupun sekarang udah 20 Saban lebih nggak apa-apa. Nggak haram. Cuman haram juga tidak sah ketika sudah memasuki pertengahan nisful akhir min Sya'ban. Kemudian kita melaksanakan saum, nah itu biasa. Harusnya diwisol. Jadi jangan satu hari. Kalau misalkan sekarang tanggal 16-nya nih saum karena mengikuti sunnah Nabi, tanggal 17-nya saum juga. Ataupun tanggal 18-nya saum, tanggal 19-nya saum. Ataupun sebelumnya ya. Nah, hari sesudahnya ataupun hari sebelumnya. Barulah hilang sifat keharaman atau hukum atau gitu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu setunit dalam rangka kita menyongsong bulan suci Ramadan ya. Mudah-mudahan nanti maksudnya di puasa insyaallah niatin satu niatnya kedua satu niat taklid kepada Maliki puasa selama sebulan penuh. Tujuannya ikhtiar menjaga ketika malam-malam Ramadan kita lupa niat jadi udah ada itu. Selanjutnya ini berapa Bapak? Oh 10 dikit lagi ya. Kajian tinggi yang malam sekarang insyaallah itu menjelaskan tentang alladzi yathuru minan najasah, sesuatu barang yang tadinya najis bisa menjadi suci. Najis tapi sudah bisa menjadi suci. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama al-khamru, arak. Idza takhallalat binafsiha, ketika arak itu sudah menjadi apa yang buat? Nah itu cuka ya. Itu apabila cuman enggak ada sesuatu yang mencampurinya. Contoh misalkan itu arak didiemin selama berapa minggu ataupun berapa bulan, kan lama-kelamaan menjadi cuka tuh. Enggak dicampur cabai, enggak dicampur bawang, apalagi dicampur es krim gitu ya. Es krim lagi di Jogetin aja. Itu bisa menjadi suci. Boleh dikonsumsi dimakan, boleh. Itu kan dicampur dengan bakso gitu ya. Yang kedua wajibul maita ida dumigo. Kemudian kulit bangkai yang sudah disamak itu dihilangkan, yang bau-baunya, darah-darahnya, terus semuanya yang menjadikan bau itu dihilangkan. Nah seperti kemarin tuh masa dia apa tuh? Ya itu kan sama sesuatu yang najis tapi bisa menjadi suci apabila bisa dihilangkan yang baunya najis. Kemudian udah bersih ya. Oh, bisa dipakai sholat, bisa. Sejadah dari kulit ular misalkan mau baik
Pak Ojat punya sarung dari kulit macan. Gimana makanya kan? Sebelum dipakai udah diterkam dulu. Cantik. Nah itu apabila sudah dihilangkan yang bobo yang menjadikan najisnya itu, maka boleh mengungsi dipakai untuk ibadah, untuk sholat itu yang kemarin itu kan boleh pakai sejadah gitu, ya. Ataupun sama itu kulit kerbau atau sapi yang dijadikan beduk-beduk itu kan, nah, boleh itu dimakan. Kau lihat ya, kalau misalkan lebaran nggak beli daging, ada kulit beduk nih. Ya, ambil aja yang di masjid ya. Ambil, direndam tuh. Jadi gigil. Boleh, cuman yang nggak boleh itu maling. Wa mansoro hayawana, yang ketiga terakhir ini barang yang tadinya najis bisa menjadi suci. Kadudin tawalada min ainin najasah, seperti belatung yang ada di dalam buah, itu kan? Nah itu bagaimana? Dalam pete apa? Oh jadi beli pete di mana Jombang? Banyak pete ya? Udah sampai sini bagi-bagi sama Pak Obay. Obay nih ada pete di sedikit nih. Bagi-bagi katanya. Jarang. Jarang. Dia mah bukan. Begitu. Nanti tuh udah instruksi makan. Ternyata ada ulat di dalam itu. Bagaimana itu? Daging. Haram apa enggak? Udah makan aja. Enak ya. Daging daripada nggak ada itu. Nah itu nggak apa-apa. Sulit. Ataupun contohnya itu seperti belatung yang lahir daripada najasa. Seperti contohnya Pak Ojat beli kangkung. Kangkung itu ditumis kangkung. Wah, dimakan enak tuh kangkung. Cah kangkung ya? Ada yang kangkung ya? Belum. Aduh, banyak banget ini cah kangkung ya. Pagi-pagi, aduh, ini berak. Beraknya daerah Jonggol. Ini lagi daerah Jonggol sana. Oh ada kebun tuh, namanya dolbon. Ya, kalau di sawah namanya dolwa. Cuma dulu itu. Modal di sawah. Ini nggak ada sawah ini mah. Ini yang duitnya Pak Ojat, sama ya. Begitu berak, aduh, kalau kangkung kan sulit untuk dicerna. Biasanya keluarnya kangkung, nggak gitu ya. Makan lagi. Bener nggak? Jangan dibanyakin. Nah, biasa lah tuh Ustaz. Nah, itu kan lama kelamaan tuh yang udah dibuangin, pasti ada belatung itu kan. Nah, belatungnya bagaimana itu suci? Suci, cuma jangan dimakan. Nah, belatungnya suci, cuma jangan dimakan. Itu nggak apa-apa. Nah, belatung yang lahir suci, cuma jangan dimakan. Masa kayak belatung ya. Nah, itu yang dimaksud dengan wama sor hayawanan. Jadi apabila belatung itu nempel misalkan atau itu ya sudah tidak jadi masalah. Nah ini diantara yang tadinya barang najis kemudian bisa menjadi suci ada tiga. Pertama, arak yang sudah lama kemudian jadi cuka. Yang kedua, kulit bangkai yang sudah dihilangkan bau-baunya dan sebagainya. Yang ketiga, itu hewan yang lahir daripada aini najasa. Walau mughallazotan, walaupun itu najisnya dari sesuatu yang najis mughalladz, contoh dari kotoran anjing. Ya, walaupun itu belatung dari kotoran anjing tetap suci. Cuman jangan dikonsumsi, cuman hukumnya barang itu suci enggak najis. Seperti itu. Ya, paham ya? Insyaallah. 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 Lanjut Pak Ustaz dah. Masih ada 15 menit lagi nih. Enak kalau dengerin mah. Ustaz, kalau kopi luwak itu gimana Pak? Nah, kopi luwak. Iya, kopi luwak. Kopi luwak itu udah ada label halal ya? Ada. Itu ya. Kopi luwak itu sama. Kalau dikiaskan kepada wama sorok hayawana.
Cuman ya kita husnuzon saja, husnuzon karena itu kan berbaik sangka. Itu sudah ada label hal dari MUI, insya Allah itu halal dikonsumsi. Kalau kecuali kalau halal dan haramnya itu masih 50-50, jangan. Tapi insya Allah kalau sudah ada label halal, halal. Kalau dimasukkan kepada wama sorok hayawanan, ya, dikiaskannya kepada wama sorok hayawanan itu yang daripada yang najis. Seperti itu. Paham ya insya Allah ya? Insya Allah. Yang terakhir mohon doa dari semuanya. Insya Allah kita mengejar ya. Mohon doa kita keluar datang ke makam Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, ya, salah satu wali min auliyatillah. Sebab di satu makam wali itu ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah, yang mana malaikat itu menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga insyaallah tujuannya kita adalah semoga diaku murid daripada wali min auliyatillah. Ya, wali besar pada desa Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, usia 17 tahun sudah diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 17 tahun masih ya, apa ya? Iya, Sepaujat lah. Ojat. Anaknya Luar biasa. Aromahnya banyak. Kenapa dia namakan keluarga Tang? Karena waktu itu ketika beliau mau dimakamkan itu ini nggak ada. Jadi keluar dari batang kurung ini, dulunya itu bukan luar batang, kurung batang gitu ya. Yang jadi keluar dari kembar itu di masjid itulah, di masjid Keramat luar batang. Jadi makamnya di situ. Dinamakan sekarang kampung luar batang. Itu salah satu wali di Jakarta. Banyak ya. Jadi termasuk guru daripada Syekh Nawawi Al-Bantari juga, itu Habib Salim Al-Hadrami yang pengarang kitab satu itu aja di Tanah Abang itu ya. Oh ya, atau Pulau Tanah Abang itu di masjid, di bawah masjid itu ada tuh makam Syekh Salim pengarang kitab Sabilatul Najah, gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang Syekh Nawawi sebagai pensyarih komentar daripada kitab Sabilatul Najah luar biasa. Dalam kitab ini 1 bulan Ramadan, selesainya 1 Syawal, sebulan tuh udah hebat. Ya, ulama sampai sebetulnya. Kalau mau lihat mah sulit ya. Jangan kan bacanya juga susah ya. Kita biru. Allah ketika seseorang mencintai para alimin ulama, mencintai para wali-wali Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu nur ilahiyah pada kalbunya. Mau kelihatan. Kalau orang kalbunya sudah ada nur ilahiyah, oh ini benarnya cintanya sama ulama. Oh, kelihatan dia wajahnya berseri-seri, kena neon. Jadi gimana? Mohon doanya dari semuanya, semoga mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini deh. Al-Fatihah ila hadirin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Wafarallahu junubahum wa satara uyubahum wa ja'ala jannata maswahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pengajian tahun depan dalam menjelang
di Ramadan. Sekali lagi marhaban di syahri Ramadan, marhaban di syahri Mubarak. Mudah-mudahan kita semua disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna waghfir lana dzunubana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz atas kajian ilmu fikihnya, kemudian